Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya perusahaan atau korporat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Randy, kelas FM 20C. Dilanjut dengan next materi. Di sini ada budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah. Korporat merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti, nah di sini ada poin-poinnya, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada perhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Yang kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Yang keempat, ada manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Yang kelima, ada kompetensi, keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Nah, di sini juga ada 8 nilai primer asas budaya baru. Yang pertama ada asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, dan ada asas integratis. Di dalam budaya perusahaan atau korporat ada rasional, objektif, dan normatif, serta sukses, produktif, dan inovatif. Next, dilanjut teks selanjutnya. Ya, di sini ada beberapa nilai budaya perusahaan atau korporat. Poin pertamanya ada usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang bertanggung jawab pada pribadi seseorang. Yang poin kedua, usaha persekutuan. Usaha persekutuan adalah kerjasama antar beberapa orang. Yang poin ketiga ada firma. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. Kemudian poin selanjutnya ada CP, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Di poin selanjutnya ada PT. PT perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang punya kekayaan, hak dan kewajiban sendiri terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disiahkan oleh Kemenhumkan. Di poin selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Poin selanjutnya ada yayasan. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Di nilai selanjutnya ada perusahaan negara. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya ada beberapa jenis sekutu, di antara lain yang pertama ada general partner yang bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Yang kedua ada special or limited partner yang bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Yang ketiga ada silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Yang keempat ada secret partner, aktif dalam berpartnership tapi tidak dikenal publik. Yang kelima ada dormant or sleeping partner yang tidak aktif dan tidak dikenal publik. Yang keenam ada senior partner. Partner awal modal besar ikut memanage.
Yang ketujuh ada junior partner yang kebalikan senior partner. Di next dengan slide selanjutnya. Oke, di slide ini ada golongan perusahaan yang diawali dengan berdasarkan kriteria faedah. Faedah dalam penggolongan perusahaan ada 4 poin, yang diantaranya ada faedah elementer, faedah bentuk, faedah tempat dan waktu, dan faedah jasa terhadap perusahaan lain. Di faedah elementer ada ekstraktif dan agraris. Di faedah bentuk ada industri atau kerajinan. Di faedah tempat dan waktu ada perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan. Dan di faedah jasa terhadap perusahaan lain ada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. 2. Berdasarkan yuridis ekonomis, yaitu usaha perorangan, usaha persekutuan, firma, SIPI, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Kemudian di slide ini ada manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Berawal dari sistem atau kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian kerjasama bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem ada 6 poin, yaitu ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua ada kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga ada keterbukaan. Yang keempat ada dapat ditransformasikan. Yang kelima ada sifat ketergantungan antar bagian. Yang keenam ada mekanisme pengawasan. Oke, di next dengan slide selanjutnya. Di budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena di sini ada beberapa poin yang berpengaruh terhadap budaya korporat. Di antaranya ada 9 poin. Yang pertama ada para karyawan loyal. Yang kedua ada nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. Yang keempat ada orientasi karyawan pada misi, visi dan tujuan perusahaan. Yang kelima ada karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang keenam ada karyawan saling mendukung atau membantu. Yang ketujuh ada karyawan merasa dihargai. Yang kedelapan adanya kebersamaan dan saling pengertian. Yang kesembilan ada budaya korporat suatu dengan strategi korporat. Nah, di sini ada produksi dan efisiensi. Ada 7 poin, diantaranya ada laba meningkat, harga pokok turun, hasil produksi mudah tersebar, harga jual dapat diturunkan, banyak pembeli karena murah, kompetitif, efisiensi waktu. Efektivitas karyawan, kualitas produk efisien, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka dan kelestarian atau survival. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar atau kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan.